Oke, jadi pengenalan kami dari kelompok bersatu kali ini bakal menjelaskan tentang balance scorecard untuk Bluebird. Kita langsung aja pertama, ini NIM-nya. Jadi visi Bluebird adalah menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengembangkan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholder. Misinya adalah pertama tercapai kepuasan pelanggan, kedua mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar di setiap kategori yang masuki, menyediakan layanan yang handal berkualitas tinggi dalam penggunaan setiap sumber daya yang efisien. Oke, jadi strategi goals kami terbagi jadi 4. Pertama ada digital revamp, kedua environmental friendly, 3 ekspansi layanan, keempat memasuki pasar permes. Langsung aja yang pertama. Baik, yang pertama adalah IoT atau digitized revamp. Objektifnya yang pertama adalah menambahkan staff. Ini untuk organizational capacity, lalu yang kedua menambah ketersediaan informasi dan meningkatkan efektivitas proses pemesanan untuk internal business process. Lalu untuk customer-nya adalah meningkatkan jumlah pengguna yang memakai armada Bluebird. Lalu untuk target terakhirnya, finansialnya adalah mengurangi biaya operasional CS. Macam-macam teknik pengukurannya bisa dilihat seperti yang sudah tertera di tabel, beserta dengan target dan strategi. Next. Oke, yang BSC kedua itu adalah governance atau environmental friendly. Jadi bagaimana perusahaan Bluebird membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan atau menjaga lingkungan kita. Dan di sini kita bisa lihat bahwa di organizational capacity-nya objektif yang diterapkan oleh Bluebird yaitu menambahkan jumlah armada berbasis listrik yang dioperasikan sehari-hari. Jadi selain menggunakan mobil-mobil berbahan bakar minyak, sekarang Bluebird sudah menerapkan untuk menggunakan mobil berbahan bakar listrik atau bertenaga listrik. Kemudian di internal business prosesnya juga objektifnya itu untuk mempermudah perawatan kendaraan atau armada sebagaimana ditulis di laporan annual report-nya pada tahun 2019. Kemudian lanjut lagi ke divisi di bagian customer, di situ objektifnya adalah penumpang lebih dimanjakan dan disuguhkan kenyamanan dengan pengalaman naik mobil listrik yang lebih tenang, lebih nyaman, dan sebagainya. Dan yang terakhir di dalam financial atau resources-nya, objektifnya adalah mengurangi biaya pengeluaran untuk bahan bakar minyak dan perawatan dari mobil konvensional atau mobil berbahan bakar minyak. Dan strategi ini sudah berjalan di tahun 2019 dan diproyeksikan sampai di tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat di target date-nya. Kemudian untuk berbagai macam measures, strategi, dan juga cost yang diperlukan untuk menjalankan BSC2 ini bisa dilihat di tabel yang tertera di layar. Next. Oke, jadi BSC yang ketiga adalah tentang ekspansi layanan. Jadi selama beberapa tahun terakhir, Bluebird sudah mengakuisisi beberapa perusahaan yang berhubungan dengan bidang transportasi darat. Hal ini menunjukkan Bluebird ingin mengekspansi layanannya tidak hanya sekedar menjadi penyedia taksi saja, tapi juga menjadi penyedia berbagai transportasi darat lainnya, seperti shuttle bus, seperti bus yang besar, seperti kontainer juga dan lain-lain halnya. Jadi objektif yang kami dapat simpulkan untuk ekspansi layanannya, yang pertama adalah menambah pemasukan dari segmen customer yang baru. Jadi bisa kita lihat measure-nya seperti itu, persentase masukan dari segmen customer baru, dan strategi untuk menekan harga jasa agar dapat bersaing dengan penyedia jasa yang serupa. Karena telah kita ketahui banyak saingan Bluebird yang bergerak di bidang transportasi darat juga. Yang kedua juga bagian customer, yaitu objektifnya adalah menarik minat calon pelanggan dengan berbagai macam kebutuhan. Karena tentunya pelanggan tidak hanya butuh taksi saja, tapi butuh hal-hal lainnya seperti logistik dan perjalanan antar kota. Nah, seperti itu. Kita juga measure-nya untuk adalah jumlah deviasi pengguna perlayanan Bluebird, rata-rata pengguna layanan Bluebird per orang dalam sebulan. Lalu ini juga kami lakukan selama 4 tahun, target date-nya sampai 2024 untuk menarik minat pelanggan ini. Strateginya juga memasarkan layanan baru ini di sosial media agar semua orang juga tahu bahwa perusahaan yang baru ini juga terafiliasi oleh Bluebird, dan oleh karena itu mereka dapat meningkatkan daya tarik dan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Lalu juga mengadakan sponsoring dari berbagai acara universitas, sekolah, event umum. Yang ketiga juga adalah internal business process. Objektifnya adalah membuat
one stop solution untuk bidang transportasi darat. Di mana ketika seorang pelanggan membutuhkan layanan transportasi darat, mereka akan langsung terpikir ke Bluebird gitu. Nah, jadi measure-nya juga adalah jumlah ekspansi yang akan diimplementasikan, lalu lead-nya jumlah total bisnis transportasi yang telah diakuisisi oleh Bluebird. Di sini targetnya 3 tahun sampai 2023. Strateginya juga memperkenalkan spesialis untuk melakukan analisis peluang ekspansi kegiatan bisnis dan juga mengakuisisi perusahaannya tentunya. Objektif yang keempat adalah di bidang organizational capacity, yaitu mencari atau menempatkan orang-orang yang kompeten untuk mengurus bisnis yang baru diakuisisi ini, karena tentunya dalam bisnis yang baru dan bisnis proses yang baru juga pasti butuh orang yang kompeten untuk menghadirkan menghadirkan proses yang efisien dan efektif. Measure-nya juga pertama adalah untuk persentase board of directors yang memiliki kompetensi dan juga jumlah calon board directors yang memiliki kompetensi. Ini dilakukan dalam waktu 2 tahun target date-nya, dan strateginya yaitu untuk memastikan perekrutan yang sesuai dan mengadakan beasiswa untuk mahasiswa yang kompeten dalam bidang administrasi bisnis. Itu. Next. Selanjutnya yaitu BSC 4. Jadi di kondisi saat ini Bluebird sudah memiliki layanan transportasi darat untuk memfasilitasi masyarakat upper mass. Upper mass itu seperti perumahan besar yang diberikan fasilitas layanan Bluebird untuk membantu masyarakatnya dalam bepergian. Nah, dari BSC 4 ini terdapat beberapa objektif. Yang pertama dari bidang finansial, yaitu Bluebird perlu menambah masukan dari layanan upper mass. Nah, measure yang digunakan adalah untuk menghitung persentase keuntungan dari armada pendukung untuk layanan upper mass. Selanjutnya lead-nya itu persentase pemasukan dari layanan upper mass. Di sini strategi yang dapat digunakan yaitu kita bisa meningkatkan pemaparan layanan di sosial media dan media massa. Selanjutnya kita juga bisa bekerja sama dengan bank-bank penyedia kartu kredit dan digital wallet untuk menghadirkan promosi. Nah, selanjutnya dari sisi customer terdapat objektif untuk memanjakan penumpang dengan akses transportasi yang mudah, baik dari bandara atau luar kota atau antar perumahan. Di sini untuk ukurannya yaitu persentase armada spesifik di domain yang beroperasi, dan lead-nya yaitu persentase armada yang standby di sekitar lingkungan upper mass. Ya, dan beberapa strategi yang bisa digunakan adalah untuk menyediakan fasilitas berupa executive lounge supaya masyarakat bisa menunggu bis yang akan datang, atau juga bisa menambah jumlah armada. Selanjutnya dari sisi internal bisnis, Bluebird dapat meningkatkan cakupan bisnis perusahaan, di mana leg-nya yaitu untuk jumlah pengguna dari segmentasi pasar yang baru. Yang lead-nya yaitu jumlah area yang dilayani oleh perusahaan. Dan strategi yang bisa digunakan adalah meningkatkan cakupan area dari layanan upper mass dan juga melakukan kerjasama dengan perumahan elit di kota-kota besar. Di bagian organizational capacity, objektif yang bisa Bluebird capai yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan dari driver untuk layanan upper mass. Nah, bagaimana untuk mencapai hal tersebut? Dari leg-nya yaitu persentase driver yang memiliki sertifikasi dalam menangani customer upper mass. Selanjutnya lead-nya juga yaitu persentase driver yang sudah melayani masyarakat upper mass. Bagaimana strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan standar pelayanan bagi driver untuk melayani masyarakat upper mass dan juga untuk memberikan penyuluhan. Ya, jadi ini target tahunannya. Yang tadi biasanya kita langsung bagi aja ke dalam 5 tahun berbeda. Tahun pertama, menambah armada listrik Bluebird dan kerjasama yang startup, serta menambah ketersediaan informasi dan meningkatkan efektivitas proses pemesanan. Tahun kedua bisa dilihat juga ada pejabat kompeten, cakupan upper mass, promosi medsos, dan pelatihan staff. Tahun ketiga, Bluebird akan melakukan biaya operasional customer service ditekan, one solution stop, untuk transportasi darat, kenyamanan para pelanggan, cakupan bisnis juga yang lebih besar, dan kemudahan transportasi dari upper mass. Tahun keempat, ada penarikan minat calon pelanggan dan juga menambah pemasukan dari upper mass.
Tahun kelima, menekan biaya BBM dan meningkatkan revenue stream dari segmen pelanggan baru. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.